Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan heboh kampanye atau sosialisasi terselubung yang dilakukan Pak Anies dan pendukungnya di sebuah masjid di Surabaya. Anies Baswedan berkunjung ke Masjid Al-Akbar Surabaya, katanya hanya untuk menunaikan sholat Jumat. Bawaslu kemudian membuat himbauan melalui surat Bawaslu Jatim nomor 123-00.00.02-K-JI strip 38-03-2023. Surat ini berisikan himbauan agar Masjid Al-Akbar tidak digunakan untuk kegiatan politik. Sebetulnya himbauan ini tidak mengandung unsur ancaman hukuman. So, ini hanya himbauan dari Bawaslu sebelum kegiatan tersebut terlaksana. Toh pada akhirnya kegiatan tersebut terlaksana dan nggak ada hukuman apa-apa untuk Pak Anies. Namun publik harus tahu bahwa inilah wajah Pak Anies. Begini, setiap aturan adalah terjemahan dari filosofi yang melatar belakanginya. Jadi, filosofi teguran dari himbauan Bawaslu kepada bacawa pres Anies Baswedan itu adalah jangan gunakan rumah ibadah sebagai tempat untuk lakukan kampanye atau sebut saja sosialisasi untuk membangun citra diri. Tentu, pengingkaran terhadap filosofi ini dapat menyebabkan instabilitas. Karena kita tahulah bahan bakar politisasi agama adalah fanatisme dan sentimen berbasis agama. Tentu dong, hal ini pada akhirnya akan membangun sekat antara pemeluk agama karena seolah perjuangan si calon pemimpin adalah perjuangan agama. Barisan kami barisan Tuhan, di luar barisan kami maka otomatis barisan musuh Tuhan. Nah, berpijak dari level filosofis tersebut, aturan semestinya menjangkau level teknis pelaksanaan. Nah, disinilah kepicikan Pak Anies dan pendukungnya. PKPU nomor 33 tahun 2018 hanya meregulasi sosialisasi dan kampanye partai politik. Sementara untuk kandidat Pilpres diatur di pasal 25 Peraturan KPU atau PKPU nomor 33/2018. Intinya begini, PKPU nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, jadwal, penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan PKPU nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu, ya, rumah ibadah itu dilarang dijadikan tempat kampanye. Nah, sementara subjek dari aturan ini adalah capres. Ya wajar, karena bacawa pres atau bakal calon presiden itu belum dapat dikatakan resmi sebagai capres. Belum didaftarkan sebagai capres ke KPU, sehingga masih di level digadang-gadang sebagai capres. Tanda kutip ya. Nah, sementara statusnya bisa aja berubah kapan aja, mengikuti dinamika politik. Tapi justru inilah celah administratif yang digunakan oleh Pak Anies Baswedan dan tim. Karena Pak Anies belum menjadi subjek dari regulasi ini, Pak Anies lakukan kampanye atau sosialisasi politik, terserah yang mana. Sementara Pak Hermawi Taslim dari Partai Nasdem berkilah bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan hanya sekedar sholat Jumat biasa. Saya pikir kilahan Pak Hermawi Taslim ini mengandung unsur kebohongan. Kenapa? Pertama, saya menduga kuat telah terjadi mobilisasi massa yang terorganisir dalam peristiwa ini. Beredar di media sosial, ada banyak mobil, minibus, dan bus sewaan yang ditempeli spanduk serta poster Anies Baswedan berada di lingkungan peristiwa. Silakan, teman-teman, simak video berikut. Pak Boy. Ya, Pak Boy. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa.
Masih beredar di media sosial, pengerahan massa tersebut mengganggu aktivitas jemaah lain untuk sholat Jumat atau sholat zuhur. Lagi, simak nih video berikut. Ditulis oleh sebuah akun Twitter pada caption video tersebut, rombongan jemaah ziarah Wali Songo ngamuk ke Garda Nasdem dikarenakan jemaah tidak bisa sholat Jumat dan sholat zuhur di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lantaran masjid digunakan Anies Baswedan untuk berkampanye. Kemudian dikutip dari kantor berita tv1news.com, di dalam lingkungan masjid tersebut terdengar pekikan, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, yang menurut saya ini sudah sangat terorganisir. Sudahlah, terlalu naif dong untuk menganggap ini kan sholat Jumat biasa, atau ini bukan aktivitas politik. Celah aturan memang membuat Pak Anies dan tim lolos dari sanksi. Tapi satu hal yang pasti, publik semakin melihat dan semakin tahu betapa Pak Anies dan tim rela memutarbalikkan logika, menginjak-injak filosofi aturan, dan mengkhianati akal sehat demi memenuhi syahwat politiknya. Mungkin Pak Anies memegang prinsip Machiavelli terkait etika, yaitu etika tidak diperlukan dalam politik. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.